Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wirandana dari kelas MA 19A2. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi serta memberikan sebuah contoh video komunikasi. Silahkan ditonton. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya, tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa non-verbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya, yang pertama adalah latar belakang dan budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang lalu kebiasaannya. Sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. Yang kedua, ada ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Yang ketiga, ada harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Semenjak kuliah daring ini, aku jadi sulit memahami materi yang dikasih sama dosen. Belum lagi sinyalnya yang buruk. Makanya aku minta tolong diajarin sama kamu. Aku nggak mengganggu kamu kan, Han? Oh gitu, enggak kok, santai aja. Emang materi mana yang kamu susah pahami? Aku belum paham sama materi statistik yang korelasi kualitatif. Oh ya udah, kalau gitu kita langsung aja. Oke. Jadi kamu buka aja materi korelasi kualitatifnya. Terus kamu scroll, terus kamu bagian mana yang kamu nggak ngerti. Terus di sini juga ada cara-caranya kok. Jadi kamu buka dulu materi yang udah dikasih sama dosennya. Ini kan materi korelasi kualitatif. Kamu buka aja tuh materinya. Nah terus kamu lihat ini ada rumus, terus tabel-tabelnya juga. Ini sebenarnya udah dilengkapin sama caranya kok. Cuman kamu tinggal ngitung aja satu persatu. Nah sekarang kita bikin contoh nih ya. Pertama, kamu harus jumlahin sederet ini nih. Terus jumlahin satu barisan ini. Kalau dijumlahin, ini itu sama dengan 211. Terus yang kedua 117. Yang ketiga 72. Terus yang bawahnya dijumlahin juga. Yang ini 243, yang ini 103, yang ini 54. Jumlah barisan ini sama barisan ini harus seimbang, gak boleh sampai salah atau beda. Kalau hasilnya beda, berarti di antara sini atau sini kamu tuh ada yang salah ngitung. Ini semua hasilnya sama-sama 400. Untuk nyari di tengah-tengah sini, kamu tinggal kaliin aja terus dibagi sama nilai N ini. Ini disebut nilai N. Ini N1, N2, N3. Yang ini N1 titik, yang ini N2 titik, yang ini N3 titik. Nah sekarang kita nyari nilai tengah buat di sini ya.
Caranya itu, tulis rumus dulu. Ini untuk cari N1. Ini N1 dikali dengan N1 titik. Baru dibagi dengan N. Jadi N1 dikali N1 titik. Baru dibagi N. Tinggal masukin aja nih angkanya. 211 dikali 243 dibagi 400. Terus dijumlahin deh. Hasilnya 128,2. Kalau penjumlahan di sini udah selesai, dilanjutin masukin nilainya ke sini. Ini kan 128, pindahin ke sini. Ini 54,3, pindahin ke sini. Dan seterusnya, taruh di tengah-tengah sini aja. Selanjutnya, nyari nilai K kuadratnya. Caranya itu 145 ini dikurang sama hasil yang nilai tengah ini. Terus dibagi juga sama nilai tengah ini. Jadi ditulis X kuadrat sama dengan dalam kurung 145 dikurang 128,2 tutup kurung kuadrat dibagi 128,2 sama dengan 2,21. Selanjutnya juga kayak gitu. 58 dikali 54 dibagi 54,3 lagi. Kalau udah selesai, ini kan semuanya udah selesai. Terus kemudian diapain lagi, Jan? Jadi jumlah ini digabung jadi satu. X kuadrat sama dengan 2,21 ditambah 0,25 14,74 dan seterusnya. Jadi hasilnya kita udah dapat. Sampai sini udah mulai paham kan? Iya, udah paham kok, Jan. Oke. Selanjutnya cari koefisien korelasinya. Caranya, jumlah data ini dibagi jumlah data ini lagi, terus ditambah N400 ini. C sama dengan 59,7 dibagi 59,7 ditambah 400. Hasilnya sama dengan 0,36. Sampai sini kamu udah paham kan? Udah kok. Makasih ya udah mau ngejelasin materi itu ke aku. Iya, Ri, sama-sama. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Oh, ya udah, hati-hati ya. Ya, dah Jihan. Dadah.